Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu al-usulus salasah, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, yang mana ini adalah sebagai pelajaran pemula bagi mereka yang ingin mempelajari akidah yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan telah kita jelaskan bahwasanya
al-usulus salasah atau 3 landasan pokok, 3 landasan penting ini diambil dari pertanyaan atau fitnatul kubur, ketika 2 malaikat mendatangi mayit dan bertanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Begitu juga banyak nas dan hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ketika seorang itu ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Inilah yang dimaksud dengan al-usulus salasah, di mana kita mempelajari 3 perkara yang penting ini, yaitu kita mempelajari Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mempelajari al-Islam, dinul Islam. Adapun risalah al-usulus salasah ini sendiri terdiri dari 3 muqaddimah, kemudian baru masuk kepada inti, dan nanti diakhiri dengan khatimah atau penutup. Yang kita akan bahas pertama kali adalah muqaddimah yang pertama. Qala al-mu'allifu rahimahullah, dan matan al-usulus salasah ini adalah di antara matan-matan ilmiah yang sangat dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya. Ya, menghafal dan memahami maknanya. Walaupun di kelas kita mungkin atau di kajian kita mungkin ya tidak ya. Tapi bagi yang memiliki kesadaran pribadi untuk menghafal, maka itu lebih baik. Ya, di ma'had-ma'had para santri ditugaskan untuk menghafal ini. Karena pentingnya matan al-usulus salasah ini. Taib, saya akan bacakan muqaddimah yang pertama, baru kemudian kita masuk kepada penjelasannya. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman at-Tamimi an-Najdi rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. As-saniyah al-amalu bih. As-salisah ad-da'watu ilaih. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adha fi. Wa dalilu qauluhu ta'ala
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wad dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Sampai di sini adalah muqaddimah yang pertama dari risalah ini. Kita mulai dengan al-basmalah terlebih dahulu. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan hampir setiap karya dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala beliau memulai dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita sudah sering dapatkan ya untuk penjelasan makna al-basmalah dengan makna yang benar. Ya, bukan hanya sekedar artinya. Ya, tapi tidak mengapa kita terus mengulang untuk mengingat ya. Untuk mudzakarah. Ya, agar apa yang menjadi urgensi dari al-basmalah ini selalu bisa kita terapkan di mana saja. Al-basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sering mendapatkan artinya di dalam bahasa kita, yaitu adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, terkadang tidak dikatakan dengan menyebut, tapi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Kalau tanpa ada penjelasan lebih lanjut, kira-kira bisa nggak kita pahami maksudnya dengan menyebut nama Allah itu maksudnya apa? Dengan nama Allah itu apa yang diinginkan darinya? Ya, yang dulu terus terang itu menjadi, kalau saya pribadi, ya semenjak kecil kita memulai mengaji, kemudian membaca artinya, ya itu adalah hal yang sebenarnya menjadi pertanyaan, apa sih yang diinginkan dengan menyebut nama Allah cuman begitu saja? Apa yang diinginkan dari itu? Apa yang seakan-akan dengan menyebut nama Allah itu bukan suatu hal yang bisa kita pahami. Ya, dengan nama Allah, apa maksudnya dengan nama Allah? Ya, ketika kita mempelajari ya dari kitabnya para ulama yang menjelaskan tentang makna ini, baru kita paham yang ternyata pada al-basmalah ini yaitu terdapat tauhid. Ya, tauhid, betul-betul tauhid. Bismillahirrahmanirrahim, kata para ulama, al-ba, huruf ba yang ada pada kata bismillah, yaitu ba kemudian ketemu dengan isim. Ya, ba ketemu dengan isim. Kata isim. Nah, ba itu kan biasanya kalau diartikan
dengan kalau bahasa Indonesia. Isim nama, dengan nama. Nah, jadi artikannya begitu saja. Ya. Sementara ketika kita mendapatkan penjelasan para ulama, dijelaskan fungsi huruf ba di situ. Bahwasanya bukan sekedar diartikan dengan, ya, tapi ba di situ adalah lil isti'anah, disebutkan demikian, lil isti'anah. Ba yang menunjukkan al-isti'anah, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada nama Allah Allah, nama Allah Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahim. Tapi adanya ba di situ menunjukkan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya, untuk menolong kita di dalam melakukan apa yang akan kita lakukan. Ya. Kapan kita mengucapkan al-basmalah? Ya, ketika kita akan melakukan suatu kegiatan, satu pekerjaan. Di awal kita mau makan mengucapkan al-basmalah, bismillah. Ya, kita mau minum bismillah. Kita mau masuk rumah bismillah dan lain sebagainya, kita menulis bismillah. Ya. Pada setiap awal keadaan yang ini, ketika kita pahami bahwasanya ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau tasmiyah saja bismillah misalnya, kita sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita melakukan apa yang sedang atau yang akan kita lakukan. Itu mana bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang minta pertolongan pada Allah. Ya, ketika itu kita sedang apa? Ketika itu kita akan melakukan apa? Nah, kita minta pertolongan pada Allah agar Allah menolong kita dalam melakukan apa yang ingin kita lakukan tersebut. Bukan hanya sekedar kita menyebut tanpa ada makna dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Apa yang diinginkan dengan nama Allah? Kalau dipahami apa kalimat dengan nama Allah itu? Ya. Bukan sekedar menyertai saja. Ba, karena ba di situ ada makna musahabah juga istilahnya, menyertai, sekedar menyertai saja. Ya, tapi di situ ada yang lebih, ya, lebih dalam maknanya, yaitu kita sedang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah. Ya, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya ketika kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di awal kegiatan kita, ini juga adalah sebagai bentuk tabaruk, mencari barakah dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di awal kegiatan kita. Karena itu ketika menyebutkan makna al-basmalah, para ulama mengatakan al-basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, ya, musta'inan billahi wa mutabarikan bismihi aktub atau akra atau akul, tergantung apa yang akan kita lakukan. Ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha
Rahman, Maha Rahim, ya, sebagai bentuk minta pertolongan kepada Allah dan mengharapkan barakah, ya, dengan menyebut namanya, aku menulis, tergantung pekerjaannya apa. Aku membaca, aku makan, aku minum, aku tidur misalnya, dan lain sebagainya. Ya, dia mulai pekerjaannya pertama dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, dia mengharapkan barokah ketika yang pertama kali disebutkan dalam pekerjaannya adalah, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang diinginkan. Ini yang menjadi makna al-basmalah yang diinginkan. Ya. Yaitu apa? Tadi, meminta pertolongan. Kita ingin minta pertolongan kepada Allah terhadap apa yang kita kerjakan dan mengharapkan barokah, ya, dari apa yang kita kerjakan tersebut. Kemudian al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Di situ terdapat 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nama Allah Subhanahu wa taala Allah. Yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Dan yang ketiga, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Ya, pada bismillahirrahmanirrahim di situ terdapat 3 nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama Allah Allah, kemudian Ar-Rahman, dan yang ketiga adalah Ar-Rahim. Pertama, nama Allah Allah, ya, nama Allah Allah, ya, yang merupakan nama yang paling dikenal, sehingga dikatakan a'raful ma'arif. Nama yang paling dikenal itu adalah Allah Jalla wa'ala. Sehingga tidaklah seorang makhluk pun, siapapun dia, dinamakan dengan nama ini. Ya, tidak boleh menamakan orang dengan nama Allah. Ya, walaupun ada, ya, yang menamakan demikian, tapi itu tidak boleh hukumnya. Ya. Katakan Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan uluhiyatillah, menunjukkan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan nama Allah Allah ini asalnya dari al-ilah. Ya, dari al-ilah, yaitu yang diibadahi dan yang disembah. Ya. Kemudian karena banyaknya penggunaannya, akhirnya teridghamkan lamnya menjadi menjadi Allah. Ya, menjadi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah ini, ya, di antara kaidah di dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dia pertama menunjukkan zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama itu, dan yang kedua menunjukkan sifat yang dimiliki, ya, yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik misalnya. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik.
Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik, Sang Maha Pemberi rezeki. Maka ini menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi selain itu, pada nama Allah Subhanahu wa taala tersebut terkandung sifat. Ya, terkandung sifat. Apa sifatnya? Yaitu ar-rizq, yaitu memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat memberikan rezeki. Ya. Itu adalah kaidah yang berlaku pada setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan nama dan menunjukkan sifat. Demikian juga nama Allah Subhanahu wa taala Allah. Dia menunjukkan nama, menunjukkan yang dinamakan dengannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menunjukkan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh dari nama Allah tersebut, yaitu al-uluhiyah, dzul uluhiyah, pemilik sifat al-uluhiyah. Ya. Pemilik sifat yang sempurna, yang artinya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Ya, karena sifat uluhiyah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ya sifat uluhiyah ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sepertinya terputus saja ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama menunjukkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadarullah di sini sambungannya terputus. Sempat terputus tadi. Cek suara dulu, suara saya didengar. Tes, tes. Tes, tes, 1, 2, 3. Suara saya didengar ya. Cek suara dulu. Bagus. Oh, baik. Soalnya koneksi tidak stabil di sini, takut putus. Hal ini sempat putus. Baik.
Pembahasan kita tadi masih nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua-duanya sama-sama menunjukkan apa? Sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi apa bedanya? Baik. Tapi apa bedanya? Dulu ya, kalau dalam bahasa kita Bismillahirrahmanirrahim itu kan diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Terkadang disebutkan yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Ya, lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, saya pernah dengar ya, dan ini kita artinya ini aja untuk kita bandingkan dengan referensi kita saat ini. Ya, dahulu itu salah seorang dai yang paling ternama, ya, yang dikenal dengan dai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan bahwasanya kalau dikasih yang Maha Pengasih, kalau dikasih itu belum tentu disayang. Tapi kalau disayang itu sudah pasti dikasih. Ingin menunjukkan poin perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Nah, sekarang kita kembali, apakah seperti itu? Apakah seperti itu maknanya? Demikian yang kurang lebihnya demikian ya. Qadarullah, keputus lagi. Allah Ustaz. Didengar ya suara ya? Cek. Tadi terputus ya? Taib. Kembali tadi pembahasannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di antara makna ya yang disebutkan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahwasanya Ar-Rahman maknanya adalah Dzur-Rahmatil Al-Wasi'ah. Ya. Dan Ar-Rahim Dzu Ar-Rahmatil Wasilah. Ini diantara maknanya. Apa itu maksudnya Dzu Rahmatil Wasi'ah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang begitu luas. Ya, yang begitu luas. Ya, ini sifat yang ada pada Allah, sifat rahmat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang adapun Ar-Rahim itu Dzur Rahmatil Wasilah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini Ar-Rahim di antara maknanya, di antara yang disebutkan. Kemudian yang disebutkan juga Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah yang sifatnya amah. Rahmat Allah yang sifatnya amah, yang sifatnya umum.
Adapun Ar-Rahim ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maknanya lebih khusus. Apa maksud umum dan khusus ini? Yaitu Ar-Rahman ini menunjukkan sifat Allah yang sifatnya umum, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, baik orang-orang beriman ataupun orang-orang kafir. Ya, diberikan sama saja dan tidak ada makhluk kecuali mereka pasti mendapatkan rahmat Allah. Ya. Bagaimana orang kafir mau makan kalau mereka tidak mendapatkan rahmat Allah? Bagaimana mereka mau mendapatkan rezeki kalau tidak mendapatkan rahmat Allah? Semuanya mendapatkan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah yang sifatnya umum. Istilahnya demikian. Ya. Tapi apakah mereka mendapatkan rahmat berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat berupa hidayah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Ya, karena itu adalah rahmat yang sifatnya khusus yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ya hamba-hambanya yang Allah cintai. Itu Ar-Rahim. Ya. Nah, ini wallahu taala alam yang kayaknya ya yang diinginkan. Allah musta'an, ini koneksinya. Ini yang diinginkan atau dimaksudkan oleh yang saya dengar tadi, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah ta'ala. Ya, ternyata demikian maknanya yang dimaksudkan dan ada dijelaskan oleh ulama demikian. Ar-Rahman itu adalah menunjukkan rahmat Allah yang Allah berikan pada siapa saja, yaitu rahmat yang sifatnya umum. Ar-Rahim itu menunjukkan rahmat yang sifatnya lebih khusus. Ya, yang hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Ya, i'lam, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab kepada siapa saja yang membaca dan mempelajari risalah beliau ini. Ya. I'lam rahimakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, rahimakallah yaitu maknanya afadhu alaika min rahmatihi allati tahsulu biha ala matlubik wa tanju min mahdhurik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimpahkan untukmu dari rahmatnya, yang dengan rahmat Allah tersebut engkau bisa mendapatkan apa yang engkau inginkan dan engkau selamat dari apa yang engkau khawatirkan. Fal makna ghafarallahu laka ma madha min dhunubik wa waffaqaka wa asamaka fima yustaqbal minha. Maknanya ketika dikatakan rahimakallah, ya, i'lam, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, maknanya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, apa yang telah berlalu dari dosa-dosamu, wa waffaqaka wa asamaka fima yustaqbal. Semoga Allah berikan taufik kepadamu dan menjagamu pada perkara-perkara yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ya, ini makna ketika seorang mengucapkan rahimakallah. Berarti ini doa yang sangat luar biasa. Ya, ketika dikatakan semoga Allah merahmatimu. Apa maknanya semoga Allah merahmatimu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, semoga Allah melimpahkan rahmatnya untukmu
yang dengannya engkau bisa mendapatkan apa yang engkau diinginkan, ya, dan selamat dari apa yang engkau takutkan. Dan maknanya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan berikan taufik kepadamu, ya, dan menjagamu di masa yang akan datang. Ya. Ini makna i'lam rahimakallah. Annahu yajibu alaina, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari arba' masail, ta'allumu arba'i masaila, untuk mempelajari 4 perkara. Yang pertama, adalah al-ilmu, yang kedua, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adilah. Wajib bagi siapa ini? Bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 4 perkara ini. Mempelajari dan memahami 4 perkara ini. Yaitu yang pertama adalah al-ilmu, dan yang dimasukkan ilmu di sini adalah ma'rifatullahi, dia mengenal dan memahami tentang Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal dan mempelajari, memahami tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dia mengenal dan mempelajari dan memahami agama Islam ini bil adillah, yang dibangun di atas dalil-dalilnya. As-saniyatu al-amalu bihi. Yang kedua, dia beramal dengan ilmu yang sudah dia pelajari. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Dia berdakwah, mengajak orang kepada ilmu yang telah dia pelajari tadi. As-sabru 'alal adzafi. Yang keempat, as-sabru 'alal adzafi. Dia bersabar atas gangguan yang terjadi padanya pada perkara dakwah. Ya. Dia bersabar atas gangguan-gangguan yang dia alami. Ini 4 perkara yang wajib dipelajari dan dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Wajib untuk mempelajari perkara ini. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amal, yang ketiga ad-da'watu ilaih, yang keempat as-sabru 'alal adzafi.
Yang pertama adalah al-ilmu. Dan yang dimasukkan dengan al-ilmu di sini adalah ilmu kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bersumberkan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak sekali keutamaan ilmu ini. Ya, keutamaan ilmu, keutamaan ahlul ilm, keutamaan majelis ilmu, keutamaan para penuntut ilmu. Banyak sekali keutamaannya. Ya. Bahkan disebutkan sebagai ibadah yang paling utama. Ibadah nafilah yang paling utama adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmunya aja ibadah. Dan dengan menuntut ilmu seorang itu juga mengetahui apa yang menjadi ibadah yang benar dan menjadi yang merupakan ibadah yang batilah, ibadah yang keliru. Dengan ilmu. Ya. Dan yang dimaksud dengan al-ilmu yang diinginkan di sini adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu dinil Islam wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang mana tiga perkara ini adalah perkara apa? Perkara yang akan kita pelajari sebagai al-usulus salasah. Tiga perkara penting tadi. Ya, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agamanya. Karena itu detailnya insya Allah kita akan bahas pada inti dari kitab ini. Yang kedua adalah al-amalu bih. Dia beramal dengan ilmu yang sudah dia pelajari. Karena samaratul ilmi al-amalu. Buah dari ilmu adalah amalan. Ya. Al-alim la yakunu aliman hatta ya'mala bi ilmi. Ya. Idza lam yakun ya'mal bi ilmihi lam yakun aliman. Seorang yang dia berilmu, dia tidak dikatakan betul-betul sebagai seorang yang berilmu, sebagai seorang yang alim, sampai dia beramal dengan ilmunya tersebut. Kalau dia tidak beramal dengan ilmunya, maka tidak dikatakan sebagai seorang yang alim. Al-maksud bil ilmi al-amal. Yang dimaksudkan, yang menjadi tujuan seorang itu belajar adalah beramal. Dan al-ilmu wal-amal ini adalah karakter utama orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut dengan al-mun'amu alaihim. Yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat pada mereka. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Ini sudah kita pelajari. Ya, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Adapun ad-dallun, orang-orang yang sesat, adalah Nasara. Karena mereka beramal dengan ilmunya.
mereka beramal tapi tidak didasari dengan ilmu. Ya, beramal tapi tidak didasari dengan ilmu. Maka jadilah orang yang beramal dengan ilmunya. Bukan orang yang berilmu tapi tidak beramal, dan bukan orang yang beramal tapi tidak didasari di atas ilmu. Ya. Kalau seorang itu dia beramal tanpa ilmu, maka dia mirip dengan orang-orang Nasara, orang yang tersesat tadi. Kalau dia berilmu tapi tidak mau beramal dengan ilmunya, ya, maka dia mirip dengan ya orang-orang Yahudi tadi yang dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Ya qadarullah agak terganggu dengan koneksi yang tidak stabil. Ya, yang demikian itu agak mengganggu konsentrasi kalau yang demikian. Tapi qadarullah masyafa'al. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kalau bisa di murojaah ya, sedikit banyaknya yang didapatkan di murojaah ya. Mungkin kita nanti akan bertanya tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.